أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمته فصدقوا وقاربوا رواه الإمام البخاري Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahun nabiy sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat yang senantiasa membasahi lisan kita masing-masing. Dikarenakan pada malam hari ini kita bersama-sama hadir untuk melaksanakan sebuah peringatan, bukan perayaan. Yang maknanya di saat peringatan itu kita laksanakan boleh di luar daripada tanggal yang telah ditentukan. Tapi kalau perayaan harus dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan. Maka konsep malam hari ini kita memperingati apa yang kita ingin peringati, kelahiran salah satu junjungan kita, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habibullah, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok rahmatan lil alamin, pemberi syafaat kepada kita sekalian umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biasa kalau kita melihat orang tetangga tak mau ke masjid pada maulid, bulan maulid, biasa kita bertanya, mau ke mana? Melo kilo katega, agan asal, melo asapa barakah. Mau ke ambil barakah? Maka perlu kita sama-sama pahami, barakah yang kita inginkan bukan hanya sebatas berkah yang bermain pada konsep kesenangan, tapi berkah yang ingin kita dapatkan di mana berkah ini bermain pada konsep ketenangan. Bapak Ibu, apa arti sebuah kesenangan kalau kesenangan itu tidak melahirkan sebuah ketenangan? Ada berkah, engkau barakah yang hanya membawa kesenangan mana? Yang nampak oleh mata kita. Jadi anak-anak tak dia kejar barakah, tapi barakah yang berdasarkan sebuah kesenangan. Tapi yang kita harapkan berkah, barakah bukan hanya sebatas kesenangan, tapi bisa menimbulkan yang namanya ketenangan.
Di mana Bapak Ibu barangkah yang kita harapkan? Setiap peringatan Maulid yang nampak oleh mata kita akan muncul sebuah hiasan batang pohon pisang, tertancap di situ sebuah telur yang memiliki makna filosofi. Ini kesenangan, tapi ada sebuah ketenangan yang memiliki arti tersendiri daripada apa yang nampak oleh mata kita. Mana kesenangan yang melahirkan sebuah ketenangan? Bapak Ibu, setiap nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, lantas kita membalasnya dengan ucapan salawat. Inilah barakah yang mendatangkan ketenangan. Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Apa salawatnya Allah kepada kita, Bapak Ibu? Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu adalah rahmat. Agan ya saya rahmat ia tupang masih. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yudkhil ahadan 'amaluhu al-jannata qalu wa la anta ya Rasulullah qala la wa la ana illa ayataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin fasaddadu wa qaribu. Apa kata Rasulullah? Bukan amal seseorang yang memasukkan dirinya ke dalam surga. Bapak Ibu, tadinya sempajat pertama di surga. Tania sekeut tak pertama ke surga, tania haji tak, tania puasa tak pertama ke surga. Bertanya sahabat, kalau wala anta ya Rasulullah, termasuk ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala la wala ana, termasuk diri saya. Tapi apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Illa ayyataghammadalillahu bi fadlin wa rahmatin. Tapi iya, maka dia minta. Tapi saya termasuk orang yang telah dinaungi oleh Allah anugerah dan rahmat. Anugerah dan rahmat. Biko bicara Bapak Ibu supaya kita juga mendapatkan rahmatnya Allah. Apa kata Rasulullah? Fasaddadu wa qaribu. Fasaddadu, luruskan, benarkan niatmu dalam beramal dan berlaku sedanglah. Artinya apa? Salat, tetap kita salat. Tetapi jikalau kita salat, harus meluruskan niat kita, harus membenarkan niat kita. Jangan kamu salat semata-mata hanya karena ingin dipuji oleh makhluk. Kamu puasa, silahkan puasa. Kamu zakat, kamu sedekah, silahkan. Tapi jangan kamu sedekah hanya karena ada udang di balik batu. Bagaimana rahmatnya Allah mau datang kepada kita? Ma'asyiral muslimin sedang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pernah suatu ketika para sahabat duduk-duduk sambil menunggu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu para sahabat lagi duduk-duduk menunggu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lama kemudian datang beliau. Di waktu beliau datang, beliau duduk sambil mendekat kepada para sahabat lalu mendengarkan ucapan-ucapan atau perbincangan para sahabat. Sahabat yang pertama berucap, Maha besar Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung lagi maha mulia. Apa kata sahabat yang lainnya? Kenapa? Dialah zat yang menjadikan makhluknya sebagai sahabatnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu berkata sahabat yang lainnya, yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalamnya kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berucap sahabat yang lainnya, mana hebatnya dengan Nabi Isa alaihissalam
yaitu Nabi Isa alaihi salam itu adalah kalimat dan ruhnya. Lalu berkata sahabat yang lainnya, bagaimana dengan Nabi Adam alaihi salam, yaitu nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba tampak bencana bintang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa bermaksud sombong? Aku ini, kata Rasulullah, adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akulah orang yang pertama yang akan mengangkat panji-panji di hari kemudian. Akulah orang yang pertama yang akan diterima syafaatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya Allah tidak. Nabi Musa yang mampu bercakap dengan Allah juga tidak. Nabi Isa sebagai kalimat dan rohnya juga tidak. Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi pilihannya juga tidak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaatnya. Ada satu orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, siapa? Yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada banyak orang yang diizinkan oleh Allah untuk menerima syafaat itu. Yang pertama, Ibu, dalam satu hadisnya Imam Bukhari meriwayatkan, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, siapakah gerangan orang-orang yang akan berbahagia yang nantinya akan menerima syafaatmu di kemudian hari? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbahagia yang menerima syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya atau dari dirinya. Jadi Ibu, kalimat la ilaha illallah itu adalah akar, ibaratnya sebuah pohon. Ibaratnya sebuah pohon akan gampang tumbang di saat dia dihantam oleh angin yang kencang, tapi yakin dan percaya pohon itu tidak akan tumbang selama akarnya itu kokoh. Bahkan perlu kita sama-sama pahami, kami logikakan, iman itu ibaratnya bagaikan sebuah kendaraan. Kalau iman itu sebuah kendaraan, maka kendaraan itu butuh bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kau mengisi bahan bakar kendaraan imanmu, maka ini kendaraan iman akan semakin cepat lajunya. Semakin sering kau mengisi bahan bakar kendaraan imanmu, maka ini kendaraan iman akan semakin cepat lajunya dan tujuannya bukan surga. Kita taat salat, tujuannya apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita puasa tujuannya bukan surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuannya kita puasa. Maka di saat manusia terkadang kita jumpai, kenapa banyak manusia imannya berjalan di tempat, yakin dan percaya kendaraan imannya jarang dia isi bahan bakar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan orang kedua yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah seorang istri Rasulullah, anak dari Ka'ab al-Islami, berkata bahwa saya bermalam bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di malam hari itu aku mendatangi Rasulullah dengan membawakan bejana untuk wuduknya beliau. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah. Apa kata istri Rasulullah? Saya meminta menemani dirimu
untuk bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, selain itu, kata beliau, itu saja. Lalu apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu bantulah aku atas permintaanmu dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali Bapak Ibu. Artinya apa? Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat kita, maka insya Allah ini akan menjadi syafaat juga bagi kita nantinya. Ini akan menjadi syafaat juga bagi kita nantinya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertanya lagi sahabat, siapa lagi yang akan mendapatkan syafaatmu? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, orang yang nantinya akan mendapatkan syafaatku yaitu adalah orang yang paling banyak menyebutkan namaku. Orang yang paling banyak menyebutkan namaku. Makanya kami sampaikan tadi Bapak Ibu, setiap nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka balaslah dengan salawat. Di saat kita mendengar nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kita membalasnya dengan salawat, inilah barakah yang mendatangkan ketenangan kepada kita. Kenapa? Karena konsep ketenangan itu tidak hanya bermain pada tubuh kita, tapi ketenangan itu bermain pada jiwa kita, dan ketenangan ini tidak ada batas waktunya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa itu Ustaz? Setiap kali maulid selalu muncul yang seperti ini. Bapak Ibu, ini kearifan lokal. Pernah kami diundang di daerah Bunde, Toabo. Yang undang kami itu komunitas orang Lombok. Waktu saya masuk ke masjid, saya tanya panitia, ini undangan maulid? Dia bilang, iya Ustaz. Kenapa keliling mataku cari telur, kenapa tidak ada? Apa dia bilang? Inilah kami Ustaz orang Lombok. Kami kalau maulid tidak seperti orang Sulawesi. Yang kami hidangkan, apa yang dihidangkan Bapak Ibu? Kerupuk sama kue yang namanya kue cerocot. Maka konsep ini adalah kearifan lokal. Banyak orang bermaulid silahkan, tapi orang Sulawesi yang punya ciri khas seperti ini, sehingga memiliki makna filosofi bagi diri kita dalam kehidupan kita. Bayangkan Ibu, sering kami sampaikan, kenapa selalu itu telur ditusuk di batang pisang? Kenapa tidak ditusuk di batang pohon kelapa? Kenapa tidak di batang pohon sawit? Jawabannya, terlalu berat diangkat masuk ke sini. Padahal seharusnya kalau kita mau memahami, maaf Bapak Ibu, pohon pisang ini memberikan makna filosofi tentang kehidupan manusia. Apa maksudnya? Pohon pisang kalau sudah tumbuh dan sudah berbuah, diambil buahnya, yakin dan percaya tidak akan mampu lagi berbuah untuk kedua kalinya. Pasti mati. Memberikan pembelajaran kepada kita, wahai manusia, kita ini sekali jadi hidup. Wahai manusia, kita ini satu kali jadi hidup. Sehingga pohon pisang ini memberikan gambaran kepada kita, beruntunglah pohon pisang ini kalau mengeluarkan buah, lantas buahnya mampu dikelola. Nah, bila orang memuju, ada tong itu pohon pisang Ustaz, kita iraraam buahnya, menggambarkan bahwa ada manusia yang memiliki iman hanya di lisan, tapi tidak dia amalkan imannya. Memberikan gambaran, wahai manusia, kita ini bagaikan pohon pisang sekali jadi hidup. Kalau sekali jadi hidup, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-kayyasu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya dan berbuat, beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Artinya apa? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah berbuat untuk kehidupan setelah kematian tak?
seolah-olah menggambarkan ini pisang. Setelah buahnya diambil, buahnya dikelola, lalu dinikmati oleh orang banyak. Tapi kalau itu pisang buahnya kita iraraan, satu yang bisa nikmati siapa? Sapi. Tapi kalau buahnya itu bagus, berangkat kau sampai ke Makassar, bahkan sampai ke Samarinda. Maka wahai manusia, al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wahai manusia, kata Rasulullah dalam hadisnya, orang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka mari Bapak Ibu tanyakan pada diri kita, apakah amalan sudah bisa kita andalkan untuk kehidupan setelah kematian kita? Jangan sampai rumah di dunia begitu besar, tapi nanti rumah di alam barzah begitu kecil. Jangan sampai rumah di alam dunia begitu terang, tapi rumah di alam kubur begitu gelap. Jangan sampai rumah di dunia lengkap fasilitasnya, tetapi rumah di alam kubur fasilitasnya sangat kurang atau bahkan tidak ada. Maka ini memberikan gambaran, wahai manusia, satu kali jatuh hidup. Tidak ditahu Bapak Ibu, di antara kita yang hadir pada hari ini tidak tahu besok siapa yang duluan. Yang jelas bukan ustaz kah? Kenapa? Kalau ustaz keduluan tidak ada teman taksiah. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memahami konsep daripada pohon pisang ini, mengapa ini bambu lurus? Ini konsep iman. La yastaqima imanul 'abdi hatta yastaqima qalbu wa la yastaqima qalbu hatta yastaqima lisan. Tidak dikatakan lurus iman seseorang kalau belum dikatakan lurus hatinya. Tidak dikatakan lurus hati seseorang kalau belum dikatakan lurus lisannya. Artinya apa? Lurusnya lisan kita menjadi gambaran lurusnya hati kita. Lurusnya hati kita menjadi gambaran lurusnya iman kita. Dan iman ini harus kita tancapkan dengan penuh keyakinan. Maka konsekuensi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama iman kita lurus, selama iman kita kuat, maka yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi terhadap diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ibu, maka tahu Ustaz nang katelok. Iya biasa Ibu, saya mengambil makna itu telur ibaratnya adalah agama. Ia tu lingkaran mahkotena, ia itu Islam. Sedangkan lingkaran kuningnya itu adalah iman. Adapun warna-warninya ini menggambarkan warna-warni agama yang ada di zaman sekarang ini. Ada warna NU, ada warna DDI, ada warna Muhammadiyah, ada warna Salafi, Wahabi dan lain sebagainya. Tapi coba Bapak Ibu, di saat kita makan ini telur, apakah kulitnya ikut kita makan? Apakah kulitnya ikut kita makan? Tidak. Yang kita makan isinya. Artinya apa? Wahai saudaraku, kalau perbedaan warna silahkan, tapi jangan pertentangkan perbedaan itu. Toh nantinya malaikat tidak akan bertanya, kamu apa? Kamu DDI? Tidak. Kamu Muhammadiyah? Tidak. Konsekuensinya apa? Luruskan niat dalam beramal dan berlaku sedanglah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, yang pertama Ibu, mari suatu kerugian bagi diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat nama beliau disebutkan lantas tidak kita membalasnya dengan ucapan salawat, rugi kita. Yang kedua, di saat peringatan-peringatan maulid seperti ini yang kita harapkan barakah yang kita dapatkan bukan hanya sebatas barakah yang memberikan kesenangan, tapi ada barakah yang mendatangkan ketenangan bagi diri kita, bukan cuma di dunia tetapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fasaddadu wa qaribu. Mari Bapak Ibu luruskan niat kita, benarkan niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salat bukan karena Allah. Jangan sampai kita zakat
zakat, jangan sampai kita sedekah, jangan sampai kita umrah, kita haji, kita tidak tasaddaq, maka rahmat Allah akan semakin jauh. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan semakin jauh daripada kita. Maka ingat Bapak Ibu, konsekuensinya yang paling dasar ibaratnya sebuah pohon, akarnya itu adalah iman, batangnya itu adalah Islam, dan buahnya itu adalah ihsan. Yakin dan percaya batang ini akan kokoh kalau akarnya juga kokoh. Di saat akarnya ini kokoh, batangnya ini kuat, maka yakin dan percaya buahnya pun akan enak dipandang mata dan akan terasa manis kita rasakan. Maka yang menjadi konsep bagi diri kita, mari kuatkan iman kita. Iman kita kuat, insya Allah Islam kita juga akan lancar. Kalau Islam kita mampu amalkan, maka insya Allah buahnya pun akan pasti kita rasakan. Yang terakhir kesimpulannya apa? Pelaksanaan peringatan Maulid yang kita laksanakan setiap tahun, pada hakikinya kata Gurunta, di saat ada kegiatan lalu kita membacakan Al-Barzanji, maka pada prinsipnya kita sudah bermaulid di situ. Maka peringatan Maulid setiap tahun seperti ini, tetapi di saat ada hajatan kita baca Barzanji, maka sama saja kita telah bermaulid. Maka bersyukurlah bagi kita yang senantiasa memperingati Maulid itu, bukan hanya setiap tahun, tapi kita memperingati Maulid itu sendiri setiap ada kegiatan-kegiatan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya kira Bapak Ibu, inilah mungkin yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan kita untuk semakin kita mencintai junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Segala kekurangan milik kita manusia dan segala kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an ali tiklan billahi taufiq wassa'ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.